Salam puji nama Tuhan. Pada malam yang indah ini kami mau ngajak semua, yaitu anak-anak Tuhan yang bersekutu kepada Tuhan. Mari kita bersatu teduh. Serahkanlah pribadi kita kepada Tuhan, supaya kita benar-benar ingin mengetahui isi hati Tuhan. Persekutukanlah pribadi saudara dan saya hari ini. Yang sakit hari ini meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta kepada manusia. Manusia juga tidak mampu, kalau mampu pun hanya sebatas memiliki kemampuan. Selebihnya, apalagi zaman corona hari ini, tidak mungkin akan membantu dengan sepenuhnya. Sedangkan mereka juga butuh, yaitu apa yang mereka butuhkan. Hari ini, mari yang memiliki sakit penyakit, yaitu kelemahan tubuh hari ini, bahkan kelemahan secara fisik, kelemahan di dalam perusahaan, kelemahan di dalam perekonomian saudara. Hari ini mari kita menyembah Tuhan. Hanya kita kepada Dia berharap, karena Tuhan tidak memiliki kata yang tiada kata terbatas. Kita angkat satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu. Oh haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama kebesaran-Mu, karena Engkaulah nama di atas segala nama. Hanya kepadamu lah kami berharap, karena di dalam Engkau ada jawaban. Oh haleluya. Di mana saatnya kami meminta kepada Engkau, Engkau tidak akan pernah mengharapkan meminta balasan kembali. Apalagi yang namanya kami akan memberikan hal sesuatu, karena Engkau yaitu menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Oh haleluya. Oh, tak terbatas kuasa Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, dapat Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu di saatku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh Yesus, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata di mulutku oleh-Mu, bagi orang percaya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus. Haleluya, glory haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau berkati kami Yesus. Kuasai kami pada malam yang indah ini Tuhan. Kami mau percaya lawatan hadirat Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang benar itu
Tuhan ada sepanjang hidup kami. Kami percaya yang sakit hari ini Tuhan meminta pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Yang diharapkan hanyalah Engkau satu-satunya jawaban buat saudara-saudara kami yang sakit. Karena janji firman-Mu ya Tuhan, buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, tuli yang tidak pernah mendengarkan bisa mendengar. Dan kami percaya wanita pendarahan 12 tahun sembuh akan kujama jubahnya sembuh. Dan bentuklah iman-iman percaya hari ini. Semuanya ingin, yaitu yang mendengarkan hari ini, yaitu kesembuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan, kami percaya pembelaan Tuhan. Yang sakit hari ini Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak memiliki jalan keluar hari ini Tuhan buka jalan. Di mana usaha-usaha saudara kami yang mengalami yaitu kebangkrutan hari ini, kami percaya di dalam nama Yesus, setiap orang yang mau datang kepada Yesus akan diberikan kelegaan. Yang letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan hari ini. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tiada kata terlambat. Oh Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati yang terangkat. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yaitu memohon kesembuhan. Kesembuhan secara jasmani dan rohani. Kami percaya pertolongan Tuhan tiada kata mustahil bagi Engkau Bapa. Sebab Engkau datang akan memberikan kelegaan buat setiap orang yang mau percaya kepadamu. Bentuk saudara kami Bapa yang bersekutu malam yang indah ini ya Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan akan memberkati hari ini. Terpuji nama Tuhan Allah kami yang hidup. Berkati buat bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari keterburukan Bapa. Khususnya Bapa, yaitu ada tersisa penyakit-penyakit corona, yaitu COVID-19 ini Bapa menyerang Indonesia. Tapi kami percaya di balik semua ini Engkau akan menunjukkan mujizat-Mu akan terjadi buat bangsa dan negara kami. Terutama kami lihat yang kami dengar Bapa, dari setiap orang yang belum bisa bersekutu kepada Engkau, semua bersekutu kepada Engkau, memohon hadirat Tuhan, lawatan Tuhan agar disembuhkan semuanya Bapa. Semua anak-anak yang ada di kolong langit ini memohon kesembuhan kepada Tuhan sendiri. Terpuji nama Allah kami yang hidup, Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang selalu yaitu melawat, menopang, mendidik, bahkan juga mengajar, bahkan terlebih lagi mengadakan pembelaan. Juga Engkau mengadakan yaitu curahan berkat buat saudara-saudara kami yang bersekutu kepada Engkau. Engkau melihat dari surga, yaitu tangan-tangan terangkat. Bapa di surga, kami percaya lawatan Tuhan, kami percaya belaan Tuhan. Di mana saatnya pada sore hari dan menjelang malam ini Bapa, di mana kami mau bersekutu kepada Engkau, bersaat teduh kepada Engkau, kami percaya kami meninggalkan semua otoritas dunia dan kami mau datangkan otoritas-Mu yang boleh jadi Bapa. Terima kasih kuasa setan, kuasa iblis, kuasa roh jahat, kuasa ingin mengganggu akal dan pikiran atau penyakit menempel dalam tubuh setiap orang yang sakit hari ini. Kami ikat, kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan, singkirkan, perginya segala yang kurang berkenan di dalam nama Yesus. Yang hari ini sakit Engkau sembuhkan dari segala macam sakit, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tuhan pelihara anak-anak yang memohon hadirat dari kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba-Mu secara pribadi Bapa, hamba-Mu yaitu akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu Bapa. Setiap telinga mendengar, setiap lidah akan mengaku Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Hamba-Mu siap melayani Engkau Bapa. Oh glory, glory, haleluya, haleluya. Minta kesembuhan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh pertolongan-Mu. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Buka akal dan pikiran kami. Setiap telinga mendengar hari ini, kami percaya di setiap rumah tangga pasti ada perdebatan, percekcokan. Di setiap perjalanan hidup kami semasa di dunia ini pasti ada penuh rintangan ya Tuhan. Tapi kami percaya di mana saatnya kami berharap kepada Engkau, maka semuanya akan dipulihkan. Sebab Engkau Tuhan datang ke dunia membawa kasih,
membawa damai sejahtera. Engkau datang kepada setiap orang yang sakit, membutuhkan, yaitu tabib. Karena tabib engkau adalah Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter yang kami sembah. Hari ini kami percaya Engkau akan memberkati hamba-Mu secara pribadi Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan. Ya, kita berkumpul di malam yang indah ini, bersekutu kepada Tuhan. Ya, sehari sudah dipelihara hidup kita, pagi, siang, hingga pada malam yang indah ini. Hari ini saya mau membawa tema, yaitu di mana hidup dalam perdamaian dengan Allah. Banyak ya tragedi orang-orang Kristen, ya, di mana saatnya dia menyembah dengan otomatis dia melakukan perdamaian. Allah yang dipuji, yang ditinggikan. Hari ini dengan perikopnya saya ambil di kitab, yaitu Injil Matius. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Matius 8 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya 27 dengan perikop angin ribut diredakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus bukan saja dia menjanjikan surga, hidup kekal dalam pribadinya, tetapi Yesus di mana saatnya kita mengalami tragedi, masalah, goncangan di rumah tangga, penyakit, dan hari ini kita percaya semuanya akan sembuh, dipulihkan, karena di dalam firman Tuhan imanmu lah yang menyelamatkan. Hanya ada satu iman, ya, iman yang bersekutu kepada Yesus Kristus memohon kesembuhan. Dan kita percaya bukan hanya itu saja. Tragedi, banyak masalah di keluarga atau di rumah tangga, keluarga besar, begitu datang menyembah Yesus, damai sukacita, damai sejahtera, saling memaafkan, kasih itu akan muncul. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayatnya 23 demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu timbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ini firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia? Ini sehingga angin danau pun taat kepadanya." Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya di saat teduh hari ini, angin aja taat, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bahkan ikan yang menelan Yunus juga taat dengan perintah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, muntahkanlah Yunus di Nineve, maka dimuntahkan. Ikan taat, angin pun taat. Taatnya angin itu tidak melawan, saudara. Taatnya angin itu sampai reda dan sepoi-sepoi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa saya tadi mengajak di pendahuluan bahwa setiap di rumah tangga pasti ya ada perdebatan, ya ada cekcok antara bapak dan istrinya, ya, karena tidak sesuai dengan asal mulanya, ya. Mungkin waktu pertamanya cintanya, ya, begitu kesandung batu, tangannya dipegang, dipapah istrinya,
sayang hati-hati berjalan, aku tidak mau loh kamu lecet. Ya, haleluya. Tetapi setelah begitu di dalam perjalanan, ya, di dalam persekutuannya pertama, waktu belum dia menikah, begitu menyanjung Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, hari ini ya jodohku harus dengan dia, karena dia sangat mengasihi. Tiba-tiba setelah jodohnya terjadi, apa yang terjadi saudara? Ya, perpecahan, bentrok, kata-kata yang tidak menyenangkan itu keluar. Karena apa? Karena tidak pernah yaitu mengadakan perdamaian dengan Tuhan, dan tidak mereka mempersekutukan diri kepada Tuhan. Kalau saya mau lihat di ayatnya yang ke-23, lalu Yesus naik ke dalam perahu, ya, ke dalam perahu setiap muridnya pun mengikutinya. Di mana ada perahu, ya, di mana Yesus berjalan, murid-muridnya pun ikut kepada Yesus, ya. Tetapi sekadar hanya ikut, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi murid-murid Yesus tidak pernah mengenal akan pribadi daripada Allah sendiri. Ini saudara, banyak pertanyaan. Bahkan juga, ya, Yudas Iskariot menjual Yesus. Petrus juga menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka mengikuti Yesus, ya, tapi iman mereka tidak ada di dalam nama Tuhan Yesus. Sama juga dengan 2 ikan 5 roti. Diberkati 5.000 orang sebelum tidak terhitung, ya, istrinya, anaknya. Dengan 12 bakul saudara masih tersisa. Diberkati makan dan minumnya. Banyak orang sekarang, ya, khususnya orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia sekedar percaya tetapi sekedar mengikut Yesus, tetapi imannya sangat menjauh kepada Yesus. Di saat mereka ada yang mereka butuhkan, baru dia memanggil Yesus. Ini kita lihat ayatnya yang ke-24 akan kejadian, ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu timbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Apa alasannya Yesus tidur, saudara? Karena tidak ada orang yang memanggil Yesus. Kenapa penyakit, kalau seandainya, ya, kenapa penyakit itu masih menempel di dalam pribadi orang yang setiap sakit? Karena dia tidak pernah memanggil dokter di atas dokter, tapi di atas segala David, yaitu Yesus sendiri. Tidak pernah dipanggil. Begitu badai sudah mengamuk, hampir menimbuskan yaitu perahu mereka. Tetapi Yesus tidur. Kenapa? Ya, mari kita panggil Yesus dengan iman seorang percaya. Jangan hanya penuh keraguan, nanti ada kelihatan kita keraguan orang-orang yang percaya. Ya, setelah disembuhkan bin Salabin, tapi saya tidak. Iman saya waktu hari itu saya minta sembuh. Tapi aku bukan pengikut Yesus. Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan. Nanti kita lihat firman Tuhan. Lalu ayatnya ke-25, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ini saudara. Baru dia berteriak. Di mana saatnya kalau ada sepoi-sepoi angin, dia tidak pernah akan, ya, berteriak kepada Yesus, tidak pernah membangunkan Yesus. Di mana sudah dia kelaparan, sakitnya hampir sudah mati, divonis dokter sudah sedemikian rupa harus dia akan sampai 3 bulan ini dia akan meninggalkan dunia, ya, baru dia kembali memanggil Yesus, Yesus Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Inilah sebagai orang-orang Kristen hari ini. Ketuklah hati Yesus dengan berketuknya iman saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak semua iman, ya, yaitu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih lagi anak-anak muda malam yang indah ini. Mari bangkitkan iman kita dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-26, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ini saudara, artinya apa? Di mana saatnya ada angin, saya mengibaratkan seperti monyet, saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu angin ribut,
Monyet itu ya naik ketinggian sangat tinggi di dahan pohon. Begitu semakin naik, semakin kencanglah angin dan menerpa pohon tersebut, ya, sampai mungkin dahan-dahannya sampai terjatuh. Monyet itu tetap berpegangan, ya. Tiba-tiba di mana saatnya angin itu reda sepoi, maka monyet itu duduklah di dahan pohon. Dengan keasikannya, dia lupa dengan doanya tadi, dengan imannya tadi di waktu saatnya badai hampir menimbuskan perahu atau hampir monyet itu akan dikoyakan. Lupa, sehingga duduklah dia dengan tenang. Oh, haleluya, saya tidur saja. Apa yang terjadi? Di saat saudara dan saya hari ini melupakan Yesus, maka terjadilah semua. Pertama, perikopnya adalah angin ribut diredakan. Ribut terjadi. Saudara antara saudara bertengkar, bahkan baku hantam, baku pukul. Karena apa? Karena tidak pernah menghindarkan, yaitu pelajaran kasih Kristus. Dia melupakan Yesus. Jadi setiap orang yang memiliki kasih damai sejahtera bangun pagi-pagi adalah orang yang benar-benar datang mempersekutukan dirinya pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ayatnya dari 26. Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu. Maka danau itu terjadi teduh sekali, saudara. Nah, permasalahan demi permasalahan, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apalagi zaman sekarang banyak zamannya sakit, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Allah mendoakan semua yang masih hidup di kolong langit ini supaya mendapatkan damai sejahtera, sehat, tidak akan kekurangan suatu apapun, bahkan terlebih lagi yaitu supaya tetap merasakan sehat, damai sejahtera bersama Tuhan. Terutama hari ini, ya, zaman-zaman sekarang banyak pengusaha, ya, yang menurunkan atau mengeluarkan karyawannya. Mudah-mudahan karyawannya itu tidak ada yang sakit hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus saling memahami bahwa di zaman sekarang sulit untuk perusahaan akan maju drastis. Tapi hari ini kita bersama Tuhan lakukan perkara besar. Bersama Yesus tiada yang sukar, semuanya akan diberikan baik. Dan hari ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Semuanya akan diberikan teduh sekali. Ini dari ayatnya yang ke-26. Berbicara tentang teduh, itu agak mirip dengan damai. Sukacita besar. Buat apa punya uang banyak kalau tidak memiliki sukacita? Ini saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Apalagi menempel sedikit penyakit, ditambahi tidak ada ratusan sukacita, itu tidak ada. Bagaimana caranya? Angin ribut ini diibaratkan kita diadu domba oleh si setan iblis di dunia ini. Ya, kita dicampur adukan semua dari penyakit semuanya. Bagaimana caranya supaya seperti Yesus mengatakan angin ribut danau pun teduh sekali. Ini saudara, yaitu apa? Mempersekutukan diri kita kepada Tuhan Yesus. Hari ini, ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya muda-mudi, ya, mari jaga, berkomitmenlah kepada Tuhan. Di mana saatnya memohon pertolongan Tuhan, kita yakini dan percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar, Yesus hadir di tengah-tengah saudara. Ayatnya terakhir. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang-orang yang ada di dalam perahu, termasuk murid-murid Yesus, heran. Ya, kenapa dari tadinya tidak mengatakan, ya, kalau aku ikut Yesus, ya, aku harus tahu, aku tidak pernah takut, sebab sekalipun ada badai yang menghantam, gelombang yang besar, ya, atau keributan, kalau kita mau datang, Tuhan Yesus pasti memberikan perdamaian itu. Ini sebenarnya dari ayat 27, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu Matius 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya,
Orang apakah dia ini? Nah, berarti mereka tidak mengenal Yesus sendiri, tidak mengenal pribadi Yesus, ya. Karena kalau kita sebagai orang percaya harus mengenal di mana saatnya Allah itu pasti akan mengadakan pembelaannya. Karena kita dianggap sebagai anak-anaknya sendiri, ya. Dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Danau aja taat. Kenapa? Hari-hari ini tidak ada yang taat. Kenapa? Karena membiarkan Yesus itu tidur diburitkan. Hari ini saya sebagai hamba Allah, ya, jangan pernah menidurkan Yesus 24 jam. Bila mana kita berdoa 24 jam, meminta sama Tuhan, Yesus akan menyendengkan telinganya. Hari ini jangan biarkan Yesus tidur. Yang sakit panggillah Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Kalau kita melihat, ya, di Matius 11 ayatnya 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berbicara tentang kelegaan, saudara, yaitu semuanya ada di dalam Dia. Karena di dalam Dia, yaitu apa? Ada sukacita, ada kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi anggota muda-mudi. Hari ini, mari kita akan berdoa. Saya sebagai hamba Allah, yaitu akan berdoa buat setiap telinga mendengar hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Hari ini hamba-Mu percaya, setiap yang hadir hari ini percaya bahwa di dalam Engkau kami bisa damai. Di dalam Engkau kami mendapatkan keteduhan. Buat apa kami mengumpulkan harta di dunia begitu banyak kalau di dalam hati kami tidak ada sukacita? Hari ini kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang sangat bersukacita memberikan sukacitanya kepada kita semua hari ini. Terpuji nama Tuhan. Mari yang memiliki beban hari ini, yang memiliki sakit penyakit apapun, mari kita angkat pujian. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Oh in Jesus name, saudara Yesus berkuasa. Oh haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap yang mendengarkan firman-Mu Bapa, supaya Engkau tidak rugi mati dipancung di kayu salib, sebab Engkau datang menyembuhkan setiap umat-umat yang mau percaya kepada Engkau. Oh haleluya Yesus. Melihat jalan-Mu saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Bertobat hanya pada-Mu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami nak menyerahkan pulau demi pulau, provinsi demi provinsi, bangsa demi bangsa, negara demi negara. Kami serahkan di setiap kolong langit-Mu ini Bapa. Hari ini ada curahan Roh Kudus turun memberikan kesembuhan di setiap saudara-saudara kami yang sakit. Sakit penyakit apapun mereka ya Tuhan. Ambil bagianlah Engkau di dalamnya supaya kasih Allah itu sempurna nyata di setiap orang-orang yang percaya yang Kau sembuhkan Tuhan.
Begitu sebaliknya ya Tuhan, kami hendak menyerahkan setiap yaitu kawan-kawan kami yang memiliki pelayanan. Tuhan berkati. Jangan biarkan pelayanan mereka mementingkan yaitu jasmani, tapi izinkan pelayanan mereka yang membutuhkan yaitu melayani Engkau dengan kasih setia datang kepada Engkau. Diberkati setiap kawan-kawan kami yang memiliki perusahaan ya Tuhan, baik PT, baik juga CP, baik juga dari UD. Kami percayakan semua Bapa. Hari ini adalah hari mempertahankan perusahaan mereka di dalam nama Yesus. Diberkatilah usaha saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan, yang tidak kami kenal di seluruh Indonesia ini. Kami percaya pertolongan Tuhan melawat perusahaan mereka. Bawalah usaha mereka ke tingkap-tingkap langit sesuai daripada rencanamu Bapa. Karena kami percaya setiap orang yang Kau berkati usahanya, Engkau akan pasti memakai saluran berkat buat daripada anak-anak Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, buat anak-anakmu yang memiliki usaha dari kalangan manapun. Kami percaya Tuhan memberkati usaha mereka dengan kuasa Tuhan sendiri di dalam nama Yesus. Bawa usaha mereka ke tingkap-tingkap langit yang bertumpuk-tumpuk. Lumbung-lumbungnya tidak pernah kekurangan. Dan Engkau menjadikan setiap perusahaan itu memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Yesus, kami percayakan semuanya Bapa, yaitu apa yang sudah kami dengar malam yang indah ini. Oleh bilur darah Kristus kami sembuh. Oleh bilur darah Kristus kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang menyembuhkan, bahwa Engkaulah Allah yang memberkati. Pertolonganmu, Engkau yang selalu bernubuat, Engkau juga yang selalu bermazmur buat kami di tempat ini Bapa. Biarlah antar doa-doa kami Bapa. Kami tidak memilih dan memilah siapa itu Tuhan, tapi kami mau berdoa semuanya Bapa dalam pembelaan Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang tidak memiliki jalan keluar hari ini Tuhan buka jalan. Dan kami percaya Allah memberkati, bukan tanggung-tanggung. Bahkan 2 ikan 5 roti, sisa 12 bakul, 5.000 orang menikmati makanan itu Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pulihkan. Oh glory, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami percaya lawatan Tuhan. Roh Kudus itu hadir buat setiap telinga yang mendengarkan, yaitu saat teduh dan doa kami malam yang indah ini. Kami percaya lawatan dan pembelaanmu atas kuasa dan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang ajaib. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus manusia dari kejaran dan himpitan dosa. Sebab dosa itu sangat mengganggu daripada jalannya hidup kami. Tapi di mana saatnya kami mempercayakan kehidupan kami, maka semuanya akan jadi teduh, tenang, damai. Dan kami rasakan bahwa keselamatan ada di dalam Engkau. Diberkatilah setiap umat-Mu yang hadir malam yang indah ini, khususnya muda-mudi. Diberkati di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah rangkaian ucapan syukur dan doa kami ya Tuhan Yesus, yang kurang jauh daripada sempurna. Biarlah Tuhan Allah sendiri menyempurnakan lebih daripada yang sempurna. Kami mau berdoa Bapa seperti Engkau mengajarkan kepada 12 murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam.